Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya ibu-ibu, pada sehat? Nah, semoga masyarakat Desa Karyasari ini sehat selalu ya. Amin. Nah, selanjutnya nih Kang Daril, tadi kan udah dikasih tahu ya, kalau misalkan kita ngomong suara desa, jawabnya Pintu Inspirasi Desa. Pada bisa Ibu? Nanti kalau misalkan kita bilang suara desa, jawabnya Pintu Inspirasi Desa. Oke, langsung aja kita coba ya. Suara desa, Pintu Inspirasi Desa. Oke. 1, 2, 3. Halo pemirsa, langsung dari Desa Karyasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, saya Muhammad Daril Hafiz. Dan saya Zevanya Aura Madina akan menyapa Anda dalam program Suara Desa, Pintu Inspirasi Desa. Nah Kang Daril, di Desa Karyasari ini, gula aren dan juga madu itu menjadi primadona nih di desa ini. Betul Teh Anya. Nah, jadi gula aren dan madu ini dikelola oleh kelompok tani masyarakat Desa Karyasari. Untuk apa Teh Anya? Yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan yang ada di desa ini. Betul, Luar biasa. luar biasa. Beri tepuk tangan. Nah Kang Daril, langsung aja gak sih kita panggilkan narasumber kita yang keren-keren. Oh, jangan dulu Teh Anya. Ada apa tuh? Soalnya kita akan menampilkan video profile dari Desa Karyasari yang akan ditemani oleh reporter kita Kang Ahmad Junaidi dan Teh Dewi Azahra. Selamat menyaksikan. Desa Karyasari adalah salah satu desa yang berlokasi di Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Yang pada awalnya, Desa Karyasari ini merupakan bagian dari Desa Karacak yang melakukan pemekaran diakibatkan oleh kepadatan penduduk pada tahun 1978. Desa Karyasari memiliki beragam kekayaan alam dan menawarkan keindahan alam yang menawan. Langsung aja yuk kita ekspor bareng Dewi Azahra dan Ahmad Junaidi di Suara Desa, Pintu Inspirasi Desa. Desa Karyasari di Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor saat ini terus melaju dalam berbagai capaian program pembangunan di desanya. Komitmen dan sinergi antar unsur satu dengan unsur lainnya menjadi kunci utama. Halo pemirsa, selamat pagi. Saya saat ini berada di Desa Karyasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Saat ini saya sedang berada di peternakan lebah Desa Karyasari bersama Bapak Mansur selaku Ketua Tani Desa Karyasari. Halo Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, saat ini kita sedang berada di peternakan lebah ya, Bapak. Boleh kita lihat nggak lebah boleh. peternak itu seperti apa sih? Nah, kalau ini lebah madu serana ya, serana. Cuman ini kalau kita nyengat ini agak lumayan. Oh gitu. Ini kayak gini, ininya. Nanti kita buka dulu ya. Ini. Nanti ngangkatnya juga kita ya harus hati-hati dengan perasaan lah. Dengan perasaan, jangan sampai dia itu terganggu. Nih kayak gini. Wow, pemirsa bisa lihatnya di sini udah banyak banget. Jadi nggak bakalan menyengat. Kalau misalkan kita ngangkatnya nggak hati-hati, ini pasti kena muka semua ini, pada bonyok gitu. semua ini, gitu. Berarti Jadi, sensitif ya Pak? Ya. Kalau buat lebah ini tuh agak sensitif ya? Iya sensitif. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Kalau ya, tergantung hati kita, dia juga punya perasaan, punya ini. Ternyata seperti itu. Itu sama lah makhluk hidup semua itu perlu dikasih sayang, perlu dikasihani. Seperti itu. Seperti kita. See the fire in your cold eyes.
Oke pemirsa, akhirnya di sini saya sudah sampai di perkebunan gula aren. Bisa dilihat oleh teman-teman, di sini ada prasasti Jalan Usaha Tani. Nah, selanjutnya di sini saya akan melihat bagaimana proses pembuatan gula aren. Yuk ikutin terus. Oke pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Surya. Nah, Bapak Surya ini adalah salah satu petani gula aren yang ada di desa ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan melihat bagaimana proses pengambilan gula aren ini. Yuk. Oke pemirsa, bisa dilihat dari sini cara pengambilan gula aren dari atas pohon sana. Jadi lumayan ekstrim ya. Jadi si Bapak Surya ini tanpa menggunakan pengaman apapun dan memanjat pohon ke atas sana. Oke pemirsa, jadi ini adalah proses pembuatan gula aren. Yang tadi diambil langsung dari pohonnya, yang tadinya cair menjadi kental seperti dodol ya Pak ya. Iya, jadi proses pembuatan gula aren ini sekitar 4-5 jam ya Pak ya. Dan cara prosesnya ini tradisional banget ya, jadi masih pakai tungku, pakai kayu, udah nggak pakai gas zaman sekarang gitu, masih tradisional ya Pak ya. Bapak punten, abi bade nyobaan nuangkeun kacetakan ya Pak ya. Kelompok wanita tani di Desa Karyasari, Leuwiliang menjadi salah satu tombak pembangunan pertanian di level keluarga dan penting dikembangkan untuk memberdayakan wanita. Dengan saya ini ada Ibu Sri Widyaningsi. Halo Ibu. Hai. Saat ini kita kan berada di kebun. Apa namanya tadi? Kebun percontohan. Kebun percontohan. Nah, di sini ada apa aja sih Bu, kalau boleh tahu? Di sini ada tanaman sayuran, kemudian ada juga bunga. Ada bunga. Ya, ada bumbu dapur juga. Jadi variatif. Oh gitu. Tujuan dibentuknya perkebunan percontohan ini apa ya kira-kira? Sebenarnya lebih untuk ke pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Jadi ketahanan pangan keluarga. Oh, untuk ketahanan keluarga, iya. Ketahanan pangan. Jadi tidak mengandalkan membeli, tapi kita mengolah sendiri gitu. Jadi hasil dari apa yang kita tanam. Gitu. Sebelumnya dari perkebunan ini ada ide inspirasi apa sih sampai dibikin kebun percontohan ini? Supaya terinspirasi. Jadi kalau kelihatan kan jadi contoh. Apa-apa kan harus dari suri teladan ya. Iya, betul. Jadi kalau ada contoh kan insya Allah akan meniru gitu. Oh gitu. Terbaik, gitu. Berarti untuk di warga sekitar sini untuk mencontoh percontohan perkebunan ini ya Bu? Iya. Oh. Selain sayuran ada juga buah-buahan sini. Oh, selain sayuran ada buah-buahan. Buah apa aja kira-kira? Durian montong kalau nggak salah. Durian montong. Kemudian ada sawo juga di Ada atas. sawo juga. Ada petai juga. Ini jeruk lemon. Di sana ada jeruk nipisnya. Jadi variatif. Ada alpukatnya juga. Terus untuk buah-buahan ini dan sayur-sayuran ini ketika sudah panen itu mau dikemanakan? Biasanya konsumsi sendiri. Kalau lebih baru dijual. Oh, konsumsi sendiri, Iya. kemudian dijual. Oh. Nah, halo pemirsa, saat ini saya bersama dengan kelompok tani wanita Simpon Harum Lestari. Saat ini saya ingin ke lahan berikutnya dan melihat warung kampung.
Aktifnya kelompok wanita tani di desa ini, selain dapat membantu perekonomian juga dapat melestarikan lingkungan dan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat melalui beragam inovasi. Halo pemirsa, saat ini saya berada di kebun yang selanjutnya di Desa Karyasari, Kampung Sipon. Nah, seperti ini penampakan dari kebun tersebut. Jadi di sini tuh banyak banget tanaman seperti umbi-umbian, contohnya seperti ubi, terus ada singkong, pisang juga ada, dan ya bumbu dapur juga termasuk ada serai, ada lengkuas, seperti itu. Jadi seperti itu ya pemirsa, kegiatan saya di Kampung Sipon, Desa Karyasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, tentang kelompok kegiatan KWT Sipon Harum Lestari. Yang nantinya ini hasilnya dijadikan makanan. Oke, sekian dari saya, Ahmad Junaidi. Terima kasih. Harum Lestari, wanita tangguh. Yes, yes, yes. Oke. Membangun desa, membangun Kabupaten Bogor. Wah Kang Daryl, keren banget gak sih? Kita tuh serasa diajak keliling kampung dari Desa Karyasari lagi. Iya, betul banget Teh Anya. Apalagi waktu kita lihat Kang Juna minum madu, terus Teh Dea cicipin gula aren tuh kayaknya ngiler banget ya. Iya, jadi pengen gak Iya, sih Kang seger ya Daryl? soalnya. Oke. Oke Kang Daryl nih, untuk mempersingkat waktu, kayaknya kita langsung aja nih, kita panggilkan ketiga narasumber kita, ada Kepala Desa, dan juga ada Penggerak KWT Sipon Lestari, dan juga yang terakhir itu ada Ketua Kelompok Tani. Sudah hadir bersama kami Kepala Desa Karyasari, Bapak Riyad Supriyadi. Dan selanjutnya ada Ketua Tim Penggerak KWT Sipon Lestari, Ibu Sri Pak, Widyaningsih. berdiri dulu. Di depan dulu. Ya, ya. Di depan dulu. Lalu ada Ketua dari kelompok tani, Bapak Mansur. Bapak. Sebelah Ibu Sri. Enggak. Ya, di tengah, Bu. Di tengah, Bu. Dan serta tak lupa para warga yang langsung hadir menyaksikan perbincangan kita pada hari ini. Mangga, Pak. Bapak, Ibu boleh. Calik, Pak, calik. Pak Kadis paling dia, Pak. Ibu Sri di tengah. Siapa, Pak? Gitu. Nah, Bapak, kita bakal melakukan perbincangan nih ke depannya seputar Desa Karyasari. Utamanya sih kita membahas potensi pertanian di desa ini, Pak. Nah, kita bisa lihat, Pak, para warga sangat antusias dan semangat ya, Pak, untuk hadir di acara hari ini. Tepuk tangan untuk Desa Karyasari. Oke, langsung saja, Pak ya. Pertanyaan pertama nih, soal potensi di pertanian Desa Karyasari ini kan cukup banyak. Dari gula aren hingga madu. Nah, bagaimana sih cara Bapak untuk mengelolanya, Pak? Gimana, Pak? Terima kasih. Yang pertama, terima kasih kepada dari mahasiswa dari Pakuan. Yang pertama, selamat datang di Desa Karyasari, Kecamatan Kabupaten Bogor. Terkait masalah potensi Desa Karyasari, memang unggulan pertama memang gula aren ya. Yang kedua madu. Yang ketiga sekarang kami menggalakkan alpukat Niki. Ya, alpukat Niki yang baru 2 tahun berjalan, yang jumlahnya hampir 20.000 pohon. Sekarang masih berjalan ya, mudah-mudahan ke depan ditambah gula aren, terus madu, ditambah alpukat, mudah-mudahan ke depan ekonomi masyarakat Karyasari yang tadinya
apa namanya kurang meningkat sekarang, mudah-mudahan ke depan lebih meningkat lagi. Mudah-mudahan kita doakan Desa Kariasari ciri khas alpukat, gula aren, madu mudah-mudahan berkembang. Terus terkait masalah KWT, mudah-mudahan KWT sekarang makin maju, mudah-mudahan ke depannya makin berkembang lagi. Kemudian juga apa namanya, ada bantuan sedikit ya, 2000 tahun 2018 ada bantuan dari desa ya, kalau nggak salah 10 juta. Mudah-mudahan lebih berkembang lagi ya. Keterima nggak dari desa ke Pak ini? Ada bantuan 2018 kalau nggak salah itu dari desa 10 juta untuk KWT. Terkait masalah gula aren, apa namanya, memang masyarakat sini Ibu, dari jumlahnya penduduk dari 8.600 jiwa, kakak ada 2.600, memang kebanyakan hampir 70% memang petani, memang 70% petani, sisanya memang ada yang pedagang, ada memang kebanyakan petani, buruh petani, kebanyakan hasilnya memang dari gula aren. Ya mudah-mudahan kami dari unsur pemerintahan, mudah-mudahan ada sedikit apa namanya, bantuan dari Pemda, terus dari anak-anak mahasiswa Peguan, supaya lebih meningkat lagi ke depannya, supaya masyarakat Desa Kariasari ekonomi meningkat dalam gula aren termasuk madu, mudah-mudahan lebih ke depannya lebih meningkat lagi. Mungkin itu saja. Kebetulan ada kelompok tani di sini juga, Pak Mansur, yang lebih menguasai ya tata cara apa mengelola aren sama madu. Mungkin itu saja ya. Keren sekali ya Kang Dari. Beri tangannya dulu. Oke, ya. Pak, saya mau tanya lagi nih. Terus apakah kemampuan kelompok taninya sudah bisa dibilang meningkat, Pak? Dari tahun 2021 sampai 2023 mungkin alhamdulillah dari bantuan dari Pemda pusat memang udah terasa ya untuk Desa Kariasari, terutama bantuan infrastruktur pertanian. Kebetulan kemarin kami juga dapat bantuan dari pertanian anggaran 100 juta untuk pengecoran alam, alhamdulillah untuk memang khusus untuk pertanian. Alhamdulillah diterima oleh Pak Mansur. Mudah-mudahan ke depannya coba memperhatikan Desa Kariasari memang yang benar-benar luasnya hampir 540 hektar. Desa Kariasari luasnya 540 hektar, iya luas memang, luas penduduk sedikit, luasnya 550 hektar. Memang kebanyakan tanah masih kosong. Petani bukan apa namanya, kayak ini lihat aja nih, masih benar kosong. Mudah-mudahan ke depannya lebih ditingkatkan lagi Pak Mansur, kelompok tani didukung sama kepala desa, mudah-mudahan ke depannya lebih meningkat lagi. Ya mungkin itu saja. Baik Bapak, selanjutnya di sektor pertanian ini tentunya banyak tantangannya nih ya. Nah, tantangan yang ada di Desa Kariasari ini tuh apa sih Pak? Yang pertama tantangan mungkin modal ya, modal masyarakat perlu modal, perlu mungkin modal ya, pertama modal tantangan untuk masyarakat. Mungkin selain itu cuaca juga bisa jadi tantangan ya Pak, karena akhir ini juga lagi musim hujan ya Pak. Jadi mungkin apakah pernah kayak jadi gagal panen gitu Pak, karena musim hujan ini? Kalau gula aren ya, kalau gula aren sih mungkin nggak ada istilah gagal panen ya. Kalau gula aren, kalau setelah suku madu nggak ada istilah gagal panen. Yang penting masyarakat siap. Yang paling susah kan ngambil dari produk ini. Kondisi itu paling kendalanya itu. Kalau misalkan musim hujan juga jadi licin. Iya, itu kendalanya. Kalau buat sekarang kan mulai bulan musim hujan ya, mungkin kendalanya hujan. Kalau buat sekarang itu kendala yang paling ini paling. Tapi Pak, apakah di lingkungan di kawasan pertanian ini ada hama, Pak?
hama mungkin kalau untuk gula aren sama ini kan nggak kena hama ya, nggak kena hama kecuali alpukat kena hama. Kalau musim hujan begini kalau gula aren sama madu nggak kena hama. Ya mungkin hamanya paling hantam kayaknya. Paling itu doang sih paling hama itu. Itu aja. Sungguh luar biasa ya TA-nya Desa Karyasari. Tepuk tangan Desa Karyasari. Oke, sebelum melanjutkan nih Pak Kades, kita juga kedatangan narasumber yang kedua, itu ada Bu Sri. Halo Bu Sri. Mangga Bu, mic-nya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Iya Ibu, untuk nama panggilannya nih enaknya dipanggil Bu Sri atau siapa? Bu Sri. Oke, Bu Sri. Nah, Bu Sri ini merupakan ketua tim penggerak KWT Sipon Lestari yang dimana ternyata seorang wanita yang bisa menjadi pemimpin yang sangat inspiratif. Luar biasa kita Bu Sri. Oke Ibu, kita bakal langsung berbincang-bincang aja ya Bu ya. Baik, yang pertama itu keberadaan para petani wanita tadi juga sangat penting di dalam mewujudkan pencapaian ketahanan pangan di desa. Nah, bagaimana sih terkait pembinaan dan juga pendampingan yang dilakukan oleh KWT Desa Karyasari ini? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah bersyukur pada hari ini kita diberikan nikmat sehat ya. Bisa beliau menikmati panasnya matahari. Alhamdulillah. Untuk pembinaan yang dilakukan KWT, diantaranya kita mengadakan pertemuan rutin bulanan. Kemudian kita juga ada pendampingan dari penyuluh pertanian, termasuk diantaranya ada perikanan, peternakan juga dari penyuluh kehutanan. Kemudian kita kerjasama dengan aparat pemerintahan, diantaranya pihak RT, RW maupun dari Pak Lurah sendiri, sehingga keberadaan KWT itu bisa berjalan sampai saat ini. Kemudian juga satu lagi kerjasama dengan pihak Puskesmas Purwodadi untuk pelayanan kesehatan kita. Nah, Ibu, apakah Ibu pernah mengadakan sosialisasi atau seminar gitu untuk pembinaannya, Bu? Untuk secara resmi belum, tetapi kalau antara pertemuan rutin kita sebulan sekali itu harus sebulan sekali itu untuk dengan penyuluh, apakah itu dari perikanan atau mungkin peternakan atau mungkin kehutanan, itu selalu dilaksanakan ataupun mungkin puskesmas. Tapi kalau untuk pertemuan kita itu biasanya 2 minggu sekali kalau khusus kelompok tani itu seperti itu. Kalau untuk resminya memang belum gitu. Ya. Nah, hanya luar biasa banget ya. Kita bisa lihat Ibu Sri ini memang cocok dan terampil untuk menjadi pemimpin. Nah, Ibu, kita bisa lihat banyak anggota ibu-ibu KWT Sipon Lestari yang sudah hadir di sini. Nah, soal fasilitas, Bu, apakah fasilitas yang diberikan sudah memadai atau belum? Terima kasih. Hai Ibu KWT. KWT. Apa kabarnya aku? Kita berdiri sampai saat ini sudah 5 tahun, alhamdulillah, karena berkat dan kerjasama dari ibu semua. Untuk fasilitas yang kami punya, diantaranya kita punya warung KWT. Kalau tadi Pak Kades memberikan 10 juta, kita dirikan warung itu dan sisanya menggunakan uang pribadi saya seperti itu. Kemudian kita punya untuk masalah menanam perkebunan, ada lahan untuk menanam, kemudian ada lahan untuk perikanan juga. Kita juga punya peternakan juga beberapa untuk sampel, ya ada peternakan juga beberapa mungkin dari madu juga ada. Jadi beberapa kita coba laksanakan karena ibu itu kan berperan dalam program ketahanan pangan keluarga. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sudah kuat dari ketahanan pangan, dari ekonominya juga insya Allah hidupnya akan makmur gitu. Seperti itu mungkin. Oke, Ibu masih berbicara tentang fasilitas nih. Apakah pernah ada keluhan dari anggota KWT sendiri tentang fasilitas yang mungkin kurang memadai ataupun kawal keluhan pasti itu apalagi kita kurang bersyukur pasti ingin mengeluh padahal apa sih alasan kita tidak bersyukur gitu kan ya. Untuk fasilitas yang ingin kami dapatkan
Itu yang pertama greenhouse. 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 Kemarin kita sudah pengajuan, ternyata dibatalkan. Mudah-mudahan ke depan bisa terrealisasi greenhouse karena kami belum punya rumah untuk tanaman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan ketika para bidan ketika melakukan pemeriksaan kita ala kadarnya di depan KWP ya. Itu MP, pengennya ada meja, ada kursi dan sebagainya. Nyaman juga ya. Kemudian juga mungkin aula ya. Kalau ada rapat-rapat nggak kehujanan gitu. Ada kalau misalnya orang wah barbar gitu kan ya. Karena hujan. Memang ada di sekretariat juga sekalian warung KWP digunakan untuk rapat, tapi memang terbatas karena memang sambil jualan sambil rapat juga. Jadi warung tadi itu digunakan selain untuk menjual produk-produk KWT juga untuk memenuhi kebutuhan kita anggota gitu ya. Jadi kita itu punya koperasi walaupun berbadan hukum gitu ya. Ada koperasi, ada simpanan pokok, simpanan manasika gitu, simpanan wajib yang modal itu kita gunakan untuk mengelola warung KWT itu. Kemudian kita juga usahakan ketika anggota tidak sampai pinjam ke keluar, tapi kita berdayakan dari koperasi itu dan itu kita lakukan setiap bulan. Mungkin itu kalau misalnya memang ada yang lainnya misal kita tanaman-tanaman juga alhamdulillah ya memang sudah ada bantuan misalnya bibit tanaman cesin, kemudian kangkung, kemudian juga ada tanaman kayu juga ada alhamdulillah. Tapi kalau misalnya lebih ini kan mungkin akan lebih terlihat lagi ibu-ibunya gitu. Apalagi untuk produksi gitu ya kita ingin pengemasan produksi supaya lebih menarik lagi seperti itu. Selanjutnya kita bakal berbincang dengan Bapak Mansur nih, Pak. Halo, Pak. Kita ketemu lagi Pak. Halo dari Bapak. Nah, Bapak, tadi kita sudah banyak mendengar soal gula aren dan madu dari Pak Kades ya. Saya mau tanya nih, Pak. Kira-kira apa saja sih khasiat dari gula aren dan madu ini, Pak? Terima kasih atas waktunya dan saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan mahasiswa dari Papuanya dengan dosennya lagi ke sini. Mudah-mudahan dengan kunjungannya ke sini ini Desa Karyasari itu akan lebih dikenal oleh masyarakat, akan lebih dikenal oleh seluruh gitu. Selama ini Desa Karyasari itu dianggapnya tidak ada apa-apanya, ternyata sekarang udah mulai melihat dan mengenai masalah madu itu berkhasiatan itu sangat banyak sekali, terutama buat kesehatan. Terutama tadi itu ada madu trigona itu sangat bagus sekali khasiatnya untuk kesehatan, untuk obat, karena itu adalah madu yang paling alami, tidak ada efek samping apapun gitu. Itu sesuai dengan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa obat itu adalah madu yang paling baik gitu. Yang penting kita yakin, yang penting kita percaya bahwa itu adalah obat gitu. Kemudian masalah gula aren juga, ini juga suatu keajaiban yang luar biasa, karena di dalam gula aren itu tidak ada campuran apapun, murni. Rasanya kemarin kita pernah nyobain juga, rasanya asam sedikit gitu ya. Kalau dari ikutin kalau itu rasanya asam gitu kan. Kemudian dari aren itu rasanya sangat manis sekali, dan ya udah kemarin itu kita kan udah mencoba ya madunya mulai dari sedot dari kotaknya, sarangnya, kemudian madu kelulut, kemudian gula arennya dari air hangatnya, kemudian air gula hangatnya, sampai kemarin itu kan menyaksikan bahwa yang diproduksi adalah gula aren di Karyasari itu ternyata tidak ada campur apapun, itu orisinil. Oke. Oke, Bapak, selanjutnya apa saja sih fungsi-fungsi kelompok tani yang sudah diterapkan di Desa Karyasari ini?
Terima kasih. Saya ini sebagai ketua kelompok mungkin udah paling lama ya. Kita berdiri itu 2024. Baru dong. 2004. Oke. Biar ketawa. Soalnya kepanasan. Betul. 2004 sampai sekarang, alhamdulillah, emang kelompok tani dari pemula itu sampai sekarang pengen berdiri, pengen dikenal itu penuh perjuangan. Perjuangannya sangat luar biasa gitu kan. Apalagi ini KWT juga tadinya ngeluh bantuan kata saya gini, jangan bantuan terus, buktikan dulu nanti bantuan itu menyusul. Itu seperti itu ya. Jangan minta belum apa-apa udah minta bantuan, kegiatannya nggak ada. Jadi dinas itu ngelihat, oh kegiatan ini. Jadi kita itu menjual ke dinas itu ke sana itu mudah gitu kan gitu. Apa yang dipraktikkan jadi ketua kelompok tani itu sebagai wadah ya, wadah untuk komunikasi gitu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi di ketua kelompok itu harus kita sendiri yang duluan yang mencoba. Contohnya di sini di Karyasari dulu itu Manggis belum berkembang secara sekarang. Tahun 2000 itu kita mulai ke situ. Kebetulan kita itu dulu ada program agropolitan. Tahun 2000 itu kita bibitnya terus ke Karyasari. Sekarang bibit manggis itu di Karyasari itu hampir ya 50 ribuan ada. Gitu. Ya hasilnya itu sekarang udah mulai berbuah. Gitu. Palurah juga sekarang buah duriannya, mangisnya, palanya. Ini sesuatu untuk dicontoh. Jadi kita itu selalu kerja sama dengan Palurah. Kalau misalkan saya yang menjadi contoh Palurah nggak nanam durian, nggak menanam alpung, nggak nanam manggis, gimana mau masyarakat mau nanamnya gitu. Jadi seorang pemimpin itu ternyata mencontohkan. Kita pemimpin yang terkecil lah gitu kan gitu. Ternyata kalau udah dicontohkan masyarakat oh iya gitu kan tahu. Kemudian di sini juga potensi kopi arabica, kopi robusta juga ada. Pesanan sekarang itu udah mulai ini. Ternyata masyarakat itu sewaktu kita nanam tahun 2017 itu mengatakan buat apaan sih kopi katanya. Yang ada juga nggak laku. Nah itu suatu tantangan. Tapi kita terus ternyata sekarang itu pesanan luar biasa kekurangan. Bulan itu kita harus mengadakan paling sedikit itu 5 kintal. 5 kuintal gitu kan. Kemudian kita itu udah bekerja sama dengan KPKP yang ada di kabupaten gitu yang di luar. Kita ternyata permintaan itu sekarang banyak. Malah sekarang itu mau ngasih uang duluan gitu kan takut direbut orang lain gitu. Ternyata seperti itu. Kemudian madu juga kita ya masalah lebah madu ya. Itu kalau budidaya lebah madu itu tergantung pada hati kita juga. Karena dia itu sebagai makhluk hidup ya harus disayang, harus diini gitu sama lah. Sama gitu. Kalau kita kalau lebah madu itu kurang kasih sayang ya pada kabur semuanya. Seperti itu. Jadi kelompok itu sebagai wadah, sebagai contoh, sebagai alat untuk menyambungkan lidah dari bawah ke desa, ke BPP, ke dinas, dan ke tingkat yang lainnya. Seperti itu. Ya. Nah, Pak kan tadi sempat ada kopi juga ternyata ya Pak ya. Nah, apakah ada Bapak niatan untuk memperluas penjualan Pak? Misalkan jualan, misalkan bisa diekspor Pak atau secara online? Ya, kan sekarang udah modern ya, mungkin dijual di Instagram atau. Nah, untuk penjualan kita itu buat keluar itu mungkin nggak bakalan mencukupi. Karena untuk ke dalam kabupaten aja kita kekurangan gitu kan. Malah kemarin itu yang dari Jakarta itu Bu Tita tuh meminta setahun ini sekarang dia itu minta 5 ton. Itu khusus arabica itu. Kita ajar ke sana kemari ke sana. Jadi kita itu ternyata peluang dari pertanian itu banyak sekali sebenarnya gitu. Ya. Lalu Pak nih kan usaha dari
Desa Karyasari ini kan cukup menonjol banyak ya Pak. Lalu apa sih harapan Bapak terkait perkembangan untuk kedepannya Pak? Untuk perkembangan harapannya ke depan itu kita sebagai ketua kelompok ya, kita yang pertama itu sebagai mencontoh diri sendiri dan mencontohkan buat masyarakat. Ke depannya saya harapkan itu kelompok-kelompok tani itu selalu koordinasi dengan kepala desa, dengan kecamatan, dengan pertanian gitu. Nanti misalkan yang saya harapkan anggaran dari pemerintahan desa itu ada anggarannya buat pertanian, tolong nanti sisipkan buat pertanian gitu, pengembangannya gitu. Karena kalau kita mengandalkan bantuan dari dinas, kadang-kadang rebutan. Contohnya ini, Ibu Sari kemarin dapat program greenhouse, ternyata anggarannya nggak ada. Jadi dan alhamdulillah kita itu ya udah milik kita ya gitu kan. Kita itu dapat program jalan usaha tani yang anggarannya 100 juta itu, yang luas, yang lebar, yang panjangnya itu 263, kita lebihin jadi 265, jadi 3 meter lebih. Nah, kita swadayakan ketinggiannya ke ini kan, alhamdulillah itu suatu rezeki bagi masyarakat Kampung Gunung Cihupu ini gitu. Kita sengaja karena ini nanti aksesnya ke desa Puraseda nantinya menyambung. Itu yang kita harapkan dari aparatur kepemerintahan desa untuk merojong kemajuan dan alhamdulillah Pak Lurah Karyasari ini selalu ke depan. Ternyata Pak Lurah Karyasari ini selalu mencontohkan bahwa masyarakat ini harus menanam. Dia itu tidak berhenti menanam. Itu nanti karena kan kalau misalkan ke lurah itu kan ada batasnya ya. Kalau ke depannya gimana gitu. Kalau udah ada tabungan, itu kan tabungan panjang itu kan. Ke anak cucu pasti gitu. Lu bisa cover gue bentar gak? Semoga harapan Bapak Mansur bisa terwujud ya Pak. Nah, jangan kemana-mana karena masih ada tanggapan dari masyarakat tani Desa Karyasari. Tetap di Suara Desa, pintu inspirasi desa. Oke, sudah. Berita kok isinya soal politik mulu sih. Ya iyalah, sekarang kan udah masuk tahun politik. Apalagi pemilu sebentar lagi. Memangnya pemilu tuh kapan sih? Aku lupa. Kamu lupa? Kamu kebanyakan baca berita gosip sih. Pemilu itu nanti tanggal 14 Februari 2024. Beberapa bulan lagi kok. Tuh Nat, inget ya, jangan malu-maluin generasi Z lah. Apalagi pemilu 2024 nanti, kita bakal nyoblos untuk pertama kalinya. Inget tuh. Maaf. Ngomong-ngomong, pemilu 2024 nanti, kamu mau nyoblos siapa, Nat? Nggak tahu nih, aku nyoblos apa enggak ya? Ih, jangan gitu. Kamu punya hak suara buat milih loh. Emangnya suara aku berpengaruh apa? Suara pemilih pemula kayak kita ini banyak berpengaruh loh. Nah, makanya kamu jangan golput. Setidaknya kita ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti. Apalagi pilihan kita ini menentukan masa depan bangsa loh. Nah, lagi pula kalau kamu mau ikut berpartisipasi dalam pemilu, itu gampang banget loh. Oke, aku nggak bakal golput nih. Anak muda membangun bangsa, nggak milih, nggak keren. Untuk Indonesia. Kembali lagi di Suara Desa, pintu inspirasi desa. Nah, sekarang ada apa Teh Anya nih? Kayaknya kita bakal kedatangan tamu nih. Wah, Kang Catur. Mangga. Bawa apa tuh Kang Catur? Bawa hasil produksi dari Desa Karyasari. Coba Terima kasih Kang Catur. Ibu boleh dijelasin Bu, ini ada apa aja nih? Produksi dari KWT. Terima kasih. Beberapa produksi dari KWT, diantaranya yang pertama ada keripik pisang,
Ini keripik pisang ini memanfaatkan hasil dari kebun ya, sehingga kita buat keripik dan seperti ini hasilnya. Jadi bisa menghasilkan cuan. gitu. Cuan. Kemudian berikutnya adalah ranginang. Ranginang ya. Ya, ini berbahan dasar dari ketan ya, dari ketan diolah. Ini masih mentah, jadi harus digoreng ya, gitu seperti itu, dan awet. Kemudian ini dapros. Oh iya, dapros. Tidak ada citakannya. Ya, itu langsung manual. Susah. Harus manual, pakai. benar-benar. Iya. Ya, ya. Ini dapros beraneka macam. Biasanya kalau menjelang Idul Fitri lumayan Iya, juga benar. jujur. Ya, gitu. Kemudian ada peye. Oh, peye, Jadi ya. peye itu beraneka macam. Ada dari peye kacang, kemudian peye ikan. Ini pun ikan pun bermacam-macam. Jadi ini hanya beberapa saja yang kami tampilkan. Kemudian ada juga minyak kelapa atau minyak keletik. Ini pengolahan dari kelapa ya. Dari kelapa kemudian bisa untuk berbagai obat, apalagi kalau untuk anak-anak biasanya ini paling manjur. Daripada menggunakan baby oil dan yang lain, ini yang paling bagus kalau menurut saya. Kemudian ada juga hasil galendonya, biasanya kita galendo, jual iya, juga dari ininya. Apa ya? Galendo. Jadi banyak sekali varian yang lainnya. Ini hanya beberapa saja dan itu dihasilkan oleh ibu-ibu hebat KWT. Ibu KWT hebat. Mungkin Ibu bisa promosiin nih Iya, mau produk promosi. dari KWT ini biar teman-teman suara desa di sini tertarik dengan produk ini. Oke, terima kasih. Kalau promosi kita biasanya pakai WA aja, status Oh, WA aja iya, ya status gitu. WA ya. Oke. Jadi kalau dari WA, kemudian IG KWT juga ada, KWT Sipon Harum Lestari. Kita juga kadang suka di Facebook juga, jadi bersama-sama aja gitu, menjual produk-produk gitu. Seperti itu Luar mungkin. biasa. Oh iya, nih kan tadi Ibu ada bilang ada Instagramnya ya Bu ya. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi dengan teman-teman dari Universitas Pakuan ya, Suara Desa. Bisa bantu promosiin juga biar desanya, nama desanya meningkat ya. Nih Pak, masih ada ini, ada gula aren dan madu Pak. Coba. Nah, ini adalah produk dari Desa Karyasari ya. Nah itu yang paling top ya. Ini adalah gula aren yang asli ini. Jadi masih original ya. Betul. Ini juga bungkusnya juga nggak pakai apa-apa, pakai daun pisang. Ini suatu alami, semuanya alami. Betul. Ini sangat berguna untuk kesehatan, apalagi kalau kita ngopi pakai gula aren. Wah, ini nikmat banget Itu Pak. lebih enak lagi gitu. Jadi tidak ada kandungan apa-apa, tidak ke lambung, nggak perih, Benar. nggak ada apa-apa. Kemudian dimakan mentah, ini juga enak. Betul. Kemudian ini juga bisa diseduh dengan air panas. teh panas. Apalagi pagi-pagi, waduh, enak. Kalau misalkan gula aren itu bisa nggak sih dijadiin rujak juga? Iya Pak. Sama rujak. Bumbu rujak ya. Apalagi ini dibikin rujak, waduh, Benar. lebih Mantap enak ya. lagi, lebih mantap lagi. Laos pisan. Dicampur sama buah-buah, ini gulanya gula aren, waduh, lebih enak lagi. Ini lebih, ya. Masih ada madu Pak. Nah, kemudian ini juga madu ya. Nah, ini madu namanya madu kelanceng. Kalau di sini itu madu trigona. Kalau agak kecil-kecil ini sangat banyak sekali khasiatnya itu. Kayak antioksidan gitu kan, kemudian mengatasi peradangan. Nah, kalau kita batuk terus, kalau radang agak ini, kita minum ini aja, madu 1 sendok aja lah, gitu. Pagi. Ya, kalau pagi gitu. Kalau bisa sore juga. Kemudian mengatasi gangguan kesuburan. Nah, kalau ibu-ibu kurang subur, ya mudah-mudahan Madu ini solusinya ya Pak. Ya, karena kita itu apa yang dikatakan oleh Nabi itu kan madu itu sebagai obat. Obat segala obat penyakit. Obat yang paling ampuh adalah madu. Karena madu ini adalah bahannya dari alami semua, dari tanaman yang ada di sekitar ini gitu. Itu. Ya. Terima kasih Bapak.
Nah, Pak Kades, nah nih kan dikarenakan tahun 2024 ini baru aja dimulai, apa saja sih harapan Bapak untuk seluruh masyarakat tani nih di Desa Karyasari? Harapan saya mudah-mudahan tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita doakan 2024 lebih baik dari sebelumnya. Yang pertama adalah terkait masalah ini masalah gula aren, terus keripik, ranginang, terkait dengan pemasaran. Kalau pembuatan mungkin masyarakat sudah bisa, cuma pemasaran di bulatnya ini yang paling penting. Pemasaran kami minta bantuannya untuk dari Macusa ke depannya ke Malaysia Pakuan, mudah ke depannya bisa memasarkan produk-produk yang ada di Desa Karyasari. Itu aja mungkin ya ke depannya, mudah-mudahan ada dari Macusa bisa membantu produk-produk kami yang ada di Desa Karyasari. Harapan kami itu saja. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi ya Kang Dari. Ya, untuk memperluas penjualan juga ya. Iya betul sekali. Masuk ke sesi tanya jawab nih. Mungkin ada yang mau bertanya dari masyarakat nih? Iya boleh, acungkan tangannya. Oh, tuh. Boleh, Bu. Waalaikumsalam. Iya, kasih mic-nya. Perkenalkan, nama saya Deda, saya dari KWT Harum Lestari. Izin bertanya ya Pak ya, apa strategi Bapak untuk pengembangan sektor di pertanian di wilayah ini? Terima kasih Pak. Terima kasih pada Ibu Deda dari KWT ya. Pertama mungkin perkembangan ke depannya, mungkin ini kan Desa Karyasari kan wilayah pertanian, beda dari desa lain. Kalau di desa lain kebanyakan kan perumahan, kalau Desa Karyasari khusus pertanian. Makanya ke depannya kami mencontohkan untuk masyarakat, saya pribadi untuk ke depannya memang digalakan memang harus pertanian, terutama memang kalau yang udah ada semacam gula aren, kopi, terus manggu. Sekarang nih ke depannya mungkin alpukat yang kami saya memang udah ditanam sih hampir 20.000 pohon alpukat. Mudah-mudahan ke depannya pertanian Desa Karyasari mungkin lebih maju lagi, harapan kami itu. Dan semoga nanti dari panen alpukatnya bisa dipasarkan juga ya Pak ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Boleh Ibu, boleh perkenalkan namanya dari desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung Selastri dari KWT Sipan Harum Lestari, Desa Karyasari. Saya bertanya kepada Bapak Lurah, apa langkah-langkah Bapak untuk kesejahteraan para petani di desa ini? Terima kasih pada Ibu Nunung terkait masalah langkah-langkah ke depan. Terutama kan kita kan harus mencontohkan pribadi dulu. Nggak mungkin apanya kita mencontohkan ke orang lain kalau pribadi kita nggak mencontohkan diri sendiri, mungkin nggak maju-maju. Saya pribadi memang dari berdirinya Pak Mansur kelompok tani, memang saya udah nanam beribu-ribu tanaman saya tanam. Hasilnya sampai sekarang tidak kemakan, durian nggak kemakan, manggung nggak kemakan, alpukat memang Ibu istilahnya masih sekarang udah berbuah, memang bukan yang sombong, memang nggak kemakan, memang benar nggak kemakan, semacam durian, manggis nggak kemakan, memang dari dulu, memang dari tahun 99 memang saya udah nanam Bu. Semenjak Pak Mansur belum berdirinya kelompok, memang saya udah nanam. Jadi memang saya menyetorkan ke masyarakat, memang harus begini. Jangan berleha-leha. Kalau kita berleha-leha pengennya bantuan dari pemerintah, mungkin kan maju-maju. Contohnya KWT. Kalau KWT-nya misalkan nggak pengennya bantuan dari desa, ya mungkin nggak maju. Harus berdiri sendiri dulu. KWT berdiri. Saya lihat memang KWT udah kelihatan maju. Mungkin tahun depan desa bisa
mengagalkan lagi. Benar memang kita kan apa namanya tergantung KWT-nya. Anggaran desa ada. Kalau KWT-nya memang niat maju untuk kedepannya, mana silakan. Anggaran tinggal data pengajuan, kita ada kok anggaran untuk KWT. Yang penting KWT niat maju gitu. Amin. Boleh, bisa ada yang mau bertanya lagi? Oh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifal Setu Nugroho dari Universitas Papua ingin bertanya beberapa pertanyaan untuk kepala desa. Yang pertama, apakah kedepannya ada kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa? Yang kedua, bagaimana Bapak menjawab setiap tantangan yang disampaikan oleh KWT hari ini? Lalu yang ketiga, terkait dengan infrastruktur desa, bagaimana kemajuan di desa ini? Terima kasih. Terima kasih kepada adik dari Pakuan. Yang pertama terkait masalah koordinasi dengan dinas Pemda. Selama ini memang kami selalu berkoordinasi dengan Pemda, dengan dinas-dinas terkait masalah pertanian. Sudah sampai sekarang masih berjalan. Keduanya apa namanya terkait masalah tadi yang pertanyaan-tanyakan terkait masalah pembangunan infrastruktur desa. Alhamdulillah hampir 95% kami sudah hampir beres untuk infrastruktur. Memang ada sedikit kendala memang terkait masalah rumah ya, rumah tidak layak huni. Kira-kira satu desa ini, desa sekitar 100 rumah lagi yang belum kami kerjakan. Mudah-mudahan untuk rencana kami Desa Karasari untuk tahun 2025 kami merencanakan rumah tidak layak huni supaya apa namanya dari Desa Karasari ini tidak ada rumah bilik, Ibu. Rencana kami 2025 kami semua di satu desa kami akan merencanakan rumah tidak layak huni untuk 2025. Doakan saja mudah-mudahan lancar, tidak ada gangguan. Satu lagi tadi lupa apa pertanyaannya tadi? Apakah kedepannya ada kerjasama dalam masyarakat perguruan tinggi dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa? Memang apa namanya tiap tahun sih memang ada semacam PKL ya dari mahasiswa. Memang tiap tahun Ibu sekitar 1 tahun 3 kali kalau ada PKL dari mahasiswa. Kalau boleh tahu dari universitas mana aja tuh, Pak? Kalau sudah banyak sih tiap tahun dari Jakarta dari banyak pokoknya 1 tahun 3 kali ada dari mahasiswa. Kebanyakan memang pertanian ya, kebanyakan ke sini datang ke pertanian memang. Pokoknya 1 tahun 3 kali aja dari mahasiswa itu PKL. Kita boleh berdiri dulu apa buat kita ada cendera mata dari teman-teman Suara Desa dan Universitas Pakuan. Oh, di depan. Bu. Nggak ditambi Pak. Boleh foto dulu Pak. Foto. Oke, nah pemirsa Suara Desa, sebagian besar aktivitas sektor pertanian berada di pedesaan sehingga pembangunan pertanian dan desa dapat berjalan secara bersamaan. Nah, dari Desa Karyasari juga kita banyak belajar nih, jika sektor pertanian yang ada di desa ini maju dan terus berkembang, maka pendapatan real dari pedesaan ini akan semakin naik. Nah, maka itu, desa adalah harapan Indonesia. Saya Muhammad Daril Hafiz. Dan saya Zevanya Aura Madina. Sampai jumpa, salam unggul, mandiri, dan berkarakter. Kemudian kita punya untuk masalah menanam.
Morning Glory. Everything is gonna be